A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga bagi saudara-saudari kita yang saat ini sedang tertimpa musibah berkenaan dengan kesehatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah berikan kesembuhan segera sehingga dapat menjalani aktivitas sebagaimana biasanya kembali. Baik, para pendengar sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita tafsir dan tadabbur yang insya Allah akan masuk ke dalam surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini adalah salah satu surat yang di dalamnya terdapat huruf qasam yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya di surat Al-Asr, ada huruf qasam di sana. Surat ini adalah surat Makkiyah ya, meskipun ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan Madaniyah. Namun itu tidak menjadi persoalan yang perlu kita peruncing kembali. Yang terpenting kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang terdapat di surat Al-Adiyat ini. Surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat yang insya Allah juga menarik ya kalau dilihat dari susunan katanya. Dan kita akan coba mengkajinya satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Nah, di ayat yang pertama kita sudah temukan wa di sini. Sudah kita singgung di awal, ini adalah huruf qasam, yaitu huruf sumpah ya, yang secara khusus dan spesial hanya Allah yang boleh menyebutkan. Kita sudah bahas juga sebagaimana di surat Al-Asr kemarin. Yuqsamu ta'ala bil khayli idza ajrait fi sabilihi fa'adat wa dhahat wa dhabahat wa huwa sautul ladzi yasma'u minal farsi hina tad'u. Jadi al-adiyat itu diartikan oleh para ulama sebagai al-khail ya, yuqassimu ta'ala fil khail. Al-khail adalah kuda. Namun di sini dijelaskan sebagai kuda yang perang, dhabha yang terengah-engah. Yang larinya sangat kencang sehingga kita dapat mendengar engahan dari kuda tersebut. Kalau para pendengar sekalian yang pernah naik kuda kemudian berlari bersama kuda pada kecepatan tertentu, kita akan mendengar suara yang keluar dari kuda tersebut, yaitu dhabha tadi. Dhabha itu suara yang sautul ladzi yasma'u minal farsi hina tad'u. Jadi kita mendengar suara kuda yang terengah-engah tadi ketika berlari. Falmuriyati qadha, falmuriyati qadha, yakni istaqaka ni'aluha lis-sakhri fataqdahu minhun nar. Di sini dijelaskan falmuriyat yaitu kuda yang memercikkan api. Nah, maksudnya apa? Ini kalau terjemah Indonesia kita temukan kuda yang memercikkan api. Di sini dijelaskan yakni istaqaka ni'aluha, yaitu menggigil ni'aluha. Sepatu kudanya, tapal kudanya. Maksudnya menggigil ini apa? Maksudnya adalah kalau di terjemahan bahasa Arab ke bahasa Arab, istaqaka adalah keadaan menggigil yang memaksa gigi itu antara dan gigi atas dan bawah itu beradu ya. Bergeser, bergetar. Nah, maksudnya sepatu kuda itu bertemu dengan sakhra. Sakhra itu pasirnya gitu. Pasir, sakhra itu pasirnya, sehingga nampak seperti memercikkan api. Sepatu kuda itu yang kita tahu sendiri terbuat dari apa, kemudian bertemu dengan sakhra yaitu pasir, padang Sahara seperti itu ya kalau kita lihat-lihat di film itu. Fataqdahu minhu annar, maka keluarlah percikan api sehingga terlihat seperti percikan api. Falmughirati subha. Falmughirat, al-mughirat di sini dijelaskan sebagai al-igharah waqta subh, yaitu kuda yang menyerang di waktu pagi hari. Kuda-kuda pasukan yang menyerang di waktu pagi hari. Nah, di sini ada yang menarik. Dalam sejarah Islam, kita dapat menemukan berbagai literatur yang menjelaskan salah satu taktik perang yang dilakukan oleh umat muslim adalah mulai menyerang atau mulai menyerbu di waktu subuh, di saat musuh-musuh sedang terlelap tidur. Ada sebuah kisah menarik yang terjadi di zaman Turki Utsmani. Saya lupa ketika menyerbu Eropa bagian mana gitu ya.
Nah, di sana pasukan umat muslim sedang bersiap di malam hari, sedangkan di pasukan Eropa, salah satunya itu, mereka juga sedang bersiap namun diselingi dengan kebiasaan mereka, yaitu pesta-pesta, minum khamar, menari, berjoget, dan lain sebagainya. Pada malam itu lewatlah seorang pedagang khamar, ya, yang mau masuk menuju wilayah Turki Utsmani yang berbatasan dengan Eropa, ya, berarti lewat Konstantinopel, Istanbul, menuju ke utara lagi, di situ ada pintu masuk menuju Eropa. Nah, dicegatlah bapak-bapak penjual khamar ini dan kemudian terjadilah sedikit perselisihan, kemudian mereka pun mendapatkan khamar yang dibawa oleh bapak-bapak tersebut. Nah, singkat cerita mereka pun berpesta menghabiskan khamar yang tersedia pada malam itu. Besok paginya ketika umat muslim selesai melaksanakan kewajiban salat subuh, zikir, dan lain sebagainya, persiapan-persiapan, mereka pun berangkat menuju lokasi pertempuran. Ya, namun ternyata mereka kaget, yang ditemui mereka itu adalah sudah terdiri dari mayat-mayat. Nah, mengapa demikian? Ternyata setelah dikaji, diteliti, kemudian ditanya-tanya kepada saksi mata di sana, ketika terjadi malam yang mabuk-mabuk itu, tentara gabungan Eropa saat itu ternyata tidak sadarkan diri dan saling berperang satu sama lain. Jadi saling memusnahkan, saling membunuh. Nah, ketika pagi hari pasukan Turki Utsmani masuk ke wilayah tersebut, ternyata pasukannya sudah meninggal semua. Hanya tersisa sedikit saja. Jadi mereka, gabungan antara berbagai negara Eropa tersebut, berakhir dengan mengenaskan tanpa bersentuhan dengan pedang atau senjata para tentara Turki Utsmani. Kemudian setelah itu, singkat cerita, Turki Utsmani pun berhasil menguasai daerah tersebut dan memenangkan pertempuran tanpa satu prajurit pun yang gugur. Subhanallah. Kemudian banyak ya perang-perang yang terjadi dan dimulai di waktu subuh hari. Yang paling fenomenal kalau kita mengkaji dari peristiwa penaklukan Konstantinopel, ketika pasukan Muhammad Al-Fatih, ya, kalau kita melihat itu setelah putus asa berlama-lama mengepung Konstantinopel tapi tidak dapat ditembus karena ada rantai, ya, di Selat Bosporus dan sekitarnya itu ada rantai yang menghalangi kapal-kapal masuk ke dalam Konstantinopel. Maka pada suatu malam dengan ilham yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, pasukan Muhammad Al-Fatih menginstruksikan untuk memindahkan kapal dari satu selat menuju selat yang lain melalui sebuah bukit. Ya, kalau kita lihat mengkaji sejarah itu sangat luar biasa dan tidak masuk akal sekali. Hanya dalam satu malam seluruh kapal Turki Utsmani berhasil masuk ke dalam wilayah Konstantinopel tanpa gangguan. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita baca kembali dalam buku-buku sejarah berkenaan dengan pembebasan Konstantinopel. Ala kulli hal, sebenarnya ada satu poin yang menarik dari 3 ayat pertama ini, yaitu salah satu taktik perang yang ada dalam sejarah Muslim. Tidak hanya dalam perang, ya, dalam hal apapun sebenarnya. Kata kuncinya terdapat di dalam satu kata, yaitu subha, yaitu waktu subuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Nah, namun banyak sekali ulama yang mengkhususkan, spesialkan, yaitu sekitar 1 jam setelah salat subuh atau sampai dengan waktu syuruk matahari terbit. Itulah waktu-waktu spesial yang dimiliki oleh umat Islam, baik untuk menghafal, baik untuk bekerja dan lain sebagainya. Di sini adalah waktu yang sangat emas sekali. Baik, insya Allah kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Segala kurang dan salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.